Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Insertion Short. Kami terdiri dari 5 orang anggota kelompok. Yang pertama ada Amara Prita Nadiatama, yang kedua ada Anissa Miswanda, yang ketiga ada Nizar Ali, yang keempat ada Naufal, dan yang kelima ada Timotius Carlos Simbolon. Adapun poin-poin penting yang akan kami jelaskan ke depannya yaitu tentang pengertian insertion short itu sendiri. Jadi pertama kita bahas dulu definisinya, pengertiannya, kemudian berlanjut kepada logikanya. Terus kita juga akan tahu tentang apa-apa saja sintaks yang ada di insertion ini. Dan yang terakhir kami akan mengangkat satu contoh, yaitu contoh kasus atau codingan yang akan dijelaskan secara mendetail. Oke, pada bagian pertama ada insertion code. Jadi kita bahas dulu definisinya. Jadi apa sih insertion short? Itu adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Jadi insertion ini jadi kita diperintahkan atau kita perlu mengurutkan atau membandingkan data pertama, data selanjutnya, dan data sebelumnya. Insertion ini mirip dengan cara kita menyortir kartu dengan tangan. Insertion short ini cocok digunakan bila jumlah elemennya sedikit atau hanya sedikit elemen yang belum sesuai dengan urutan. Jadi elemen-elemen yang telah didata akan diurutkan sesuai dengan apa yang seharusnya. Oke, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Insertion sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Contohnya, terdapat list data 9, 7, 6, 15, 16, 5, 10, 11. Pertama kita lihat dua elemen pertama, yaitu 9 dan 7. Karena 7 lebih kecil dari 9, maka posisi 9 dan 7 akan ditukar. Jadi 7 akan berada pada indeks 0. Lalu setelah 7, 9 sudah diurutkan, kita lihat pada elemen sebelahnya, yaitu 6. Karena 6 lebih kecil, maka 6 akan ditukarkan atau dipindahkan ke indeks sebelum 7. Kemudian kita periksa elemen berikutnya, yaitu 15 dan 16. Karena 15 dan 16 sudah terurut atau sudah dalam posisi yang benar, maka kita cek elemen selanjutnya, yaitu 5. Karena 5 lebih kecil daripada 6, 7, 9, 15, dan 16, maka 5 akan ditaruh atau dipindahkan ke indeks sebelum 6. Lalu kita periksa lagi elemen berikutnya, yaitu 10. Karena 10 lebih kecil daripada 15 dan 16, maka kita tukarkan posisinya ke depan 15 dan 16. Maka sekarang telah terurut 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16. Lalu kita periksa elemen terakhir, yaitu 11. Karena 11 lebih kecil juga daripada 15 dan 16, maka posisinya ditukarkan dan dipindah di depan 15 dan 16. Maka data tersebut sudah terurut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. 1. Sederhana dalam penerapannya. Yang kedua, efektif dalam data yang kecil. 3. Jika list sudah terurut atau sebagian terurut, maka insert short akan lebih cepat dibandingkan dengan quick sort. Yang keempat, efektif untuk data yang sebagian sudah terurut. 5. Lebih cepat dibanding bubble sort dan selection short. Yang keenam, loop dalam pada insert short sangat cepat sehingga membuatnya salah satu algoritma pengurutan tercepat pada jumlah elemen yang sedikit. Yang terakhir, stabil. Dan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, banyaknya operasi yang diperlukan dalam mencari posisi yang tepat. Yang kedua, untuk data yang jumlah besar, metode ini tidak praktis. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu 0,
dalam kurung N2 tutup kurung pada data yang tidak terurut, sehingga tidak cocok dalam pengurutan elemen dalam jumlah yang besar. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sintaksnya. Yang pertama yaitu ada fungsi. Di sini ada fungsi yang bernama insertion sort dengan parameter array. Dan di line 3 itu ada for i in range 1, len array. Nah, di sini untuk mengembalikan panjang dari array yang kita buat, dan di sini dimulai dari 1 sampai len tersebut yang tadi kita buat. Kemudian di sini ada variabel key yang berisi dengan array ke-1. Kemudian di sini ada variabel j, dan kemudian di sini ada metode pengurangan dengan syarat j lebih dari sama dengan 0. Dan key kurang dari array ke j. Kemudian kita bisa melihat di line 9 ada array j tambah 1 sama dengan array j, kemudian j sama dengan j minus 1. Dan kemudian jika perulangan while ini terus terpenuhi persyaratannya, maka akan terus terulang. Jika tidak, maka akan langsung ke line 11. Di sini ada array j plus 1 sama dengan key. Kemudian di line 13 dan 14 ini untuk mengembalikan outputnya hasil sortingan. Kemudian di line 16 ini ada array yang belum disorting, dan di line 17 untuk memanggil fungsinya. Nah, berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, saya Noval. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana pengimplementasian dari metode sorting, yaitu insertion sort pada bahasa pemrograman Python. Baik, di sini langsung saya ingin menjelaskan bahwa di sini saya membuat fungsi insertion sort itu sendiri dengan parameter array. Kemudian di sini ada for i in range 1 sampai dengan len array. Nah, len array-nya itu panjang dari array yang nanti kita masukkan. Nah, di sini saya mempunyai array di sini kita hitung panjangnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi di sini for i in range 1,8. Bisa lihat di ini ya. Saya menggunakan komen di sini untuk lebih jelasnya 1,8. Nah, kemudian masuk ke line 5, di sini ada key. Ada variabel key di sini sama dengan array ke i. Nah, array ke i itu berapa sih? Di sini kan kita bisa tahu nih, di for i in range itu dimulai dari 1. Oke, kita contohkan dulu. Jadi array i itu array 1 ya. Jadi array 1 itu kita bisa lihat di sini kan, di sini kalau indeks itu kan dimulai dari 0 ya. Jadi di sini indeks 0, terus ini indeks 1. Nah, di sini indeks 1-nya itu 8. Jadi key itu array indeks 1. Nah, jadi key itu sama dengan 8. Kita simpan dulu angka ini. Nah, kemudian di sini ada variabel j. J sama dengan i kurang 1. Nah, j sama dengan i kurang 1. Nah, kita udah tahu tadi i-nya itu kan 1 ya. Kita ambil contoh yang 1 dulu, 1 kurang 1. Jadi j itu sama dengan 0. Ini tuh indeks ke 0 ya. J itu 0. Di sini ada perulangan while j lebih dari 0 and key kurang dari array ke j. Nah, di sini tadi j-nya kita udah tahu kan, j itu indeks ke 0. Jadi j itu indeks ke 0 berapa? Kita lihat 10. Jadi di sini 10 lebih dari sama dengan 0. 10 lebih dari sama dengan 0, ini berarti ini ya, benar. Pernyataan ini benar ya, 10 lebih dari 0, pernyataannya benar. And key kurang dari array ke j. Kita lihat key-nya berapa tadi, kita udah simpan di sini 8 nih. 8 kurang dari array ke j. Nah, j-nya tadi berapa? J-nya itu indeks 0, 10. Jadi 8 kurang dari 10. Kalau misalkan kedua pernyataan ini benar, yang j lebih dari 0 dan key kurang dari array ke j benar, maka kita bisa lanjut ke line 9. Line 9 akan tereksekusi. Di sini ada array j plus 1. Nah, kita udah tahu kan tadi nilai j-nya 0. Jadi array j plus 1 berarti 0 tambah 1 sama dengan 1 kan. Berarti di sini array indeks 1 harus sama dengan array ke j. Di sini j-nya kan nilainya 0. Jadi array indeks 1 harus sama dengan array indeks 0. Nah, di sini kita sudah punya kan array-nya di sini. Nah, masukkan ya.
Jadi di sini array indeks 1. Array indeks 1 itu yang mana? Array indeks 1 itu kan 8. Harus sama dengan array indeks 0. Jadi array indeks 1 kan ini. Harus sama dengan array indeks ke 0. 0 itu kan 10. Jadi array ke 1 harus sama dengan array ke 0. Jadi di sini disamakan dulu 10 dan 10. Karena ini harus sama ya, sesuai dengan pernyataan ini. Nah, kita masuk ke line yang 10. J sama dengan J-1. Kita udah tahu tadi kan J-nya itu 0. Sekarang J-1. Berarti J sama dengan 0 kurang min 1 kurang 1 sama dengan min 1. Nah, ini kita masukkan ke atas. Di sini yang tadi awalnya J-nya itu 0 ya, indeks 0 sekarang jadi indeks ke min 1. Kita lihat indeks min 1 ada nggak? Nggak ada kan? Kalau ini otomatis nggak ada, pernyataan ini ditolak 1, maka perulangan ini tidak bisa berlanjut. Karena di sini menggunakan N ya. Kalau menggunakan N di sini berarti keduanya harus benar, baru bisa terus berulang. Kalau karena ini tadi indeks min 1 aja sudah salah, jadi perulangan ini tidak akan terulang. Maka kita langsung loncat ke line 11. Di sini ada array J plus 1. Nah, di sini kita sudah lihat nilai J yang baru yaitu min 1. Jadi array J yaitu J yang min 1 kan, min 1 plus 1. Berarti 0 kan? Jadi array ke 0 sama dengan key. Key-nya itu di sini kita udah simpan dari yang awal tadi yaitu 8. Jadi array ke 0 harus sama dengan 8. Nah, di sini ada array ke 0-nya kan masih 10 ya. Nah, 10 harus sama dengan 8. Nah, sehingga yang dua ini sudah terurut 8 10. Yang tadinya 10 8 jadi 8 10. Ini akan terus berulang seperti ini sampai dengan semuanya terurut secara benar. Oke, di sini ada print ya untuk mengembalikan outputnya. Di sini kita langsung saja coba jalankan program ini. Saya memiliki array di sini ada 7 indeks 0 1 2 3 4 5 6 7 ya, secara tidak tersorting atau tidak berurut. Kemudian kita coba jalankan. Kita bisa lihat di sini outputnya sudah terurut secara benar dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, karena di sini sudah disorting menggunakan metode insertion sort. Mungkin dari saya cukup sampai situ, kurang lebih mohon maaf. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, terima kasih Noval. Terima kasih juga kepada teman-teman semua. Itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.